Ayah, maafin aku. Aku sadar aku nyakitin kamu dan itu salah. Harusnya aku lebih jujur dan lebih ngertiin perasaan kamu. Drama cinta segitiga Julia Prastini alias Jule dengan Yuka yang tak lain calon suami sahabatnya Ayah Balkis benar-benar membuat Ayah hancur sehancur-hancurnya. Jule yang sudah dianggap sebagai saudara tega berkhianat. Bukan melindungi malah menyakiti main hati dengan calon suami. Teranyar seolah ingin membungkam klarifikasi Yuka, Ayah mengumbar bukti foto Jule dan Yuka tengah mesra. Gue sama Jule itu cuma teman biasa aja. Kalau soal yang kemarin rame tentang gue ganti nomor kontak di HP gue, iya gue akuin itu benar. Tapi perlu gue lurusin, itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Kenapa sih? Apa bisa gue kawan nih? Aku kawan nanti gue hancur. Juga ada rumah tangga kan hancur. Ya, sepintar-pintarnya menyimpan bangkai pasti tercium jua. Begitupun dengan gegernya perselingkuhan Jule dan Yuka. Meski Yuka dengan tenang menepis isu punya hubungan spesial dengan Jule. Toh pada akhirnya, aroma perselingkuhan mereka terendus juga oleh pasangan masing-masing. Ayah yang sudah mengantongi bukti foto, diam-diam ternyata sudah berkomunikasi dengan kekasih Jule, Safri Ramadan. Dalam percakapan yang diumbar Ayah, pria yang merebut Jule dari Daihun mengaku sudah terperdaya alias tertipu dengan permainan cinta Jule. Lantas, benarkah ini karma kontan Safri karena tega menyakiti Daihun? Sementara Jule makin tercoreng-moreng reputasinya, yang dalam waktu singkat main api cinta dengan dua pria berbeda. Daihun yang sudah resmi menduda, belak-belakan tak menyesal pisah dari Julia Prastini alias Jule. Di hidup saya nggak banyak yang nyesel. Saya nggak ada nyesel. Ya. Yang ikhlas, kita bilang ya ikhlas. Ikhlas itu kan nerima apa adanya. Kamu ngomong ke pelakor gue coy. Jangan dong. Geger, Davina Karamohi disebut-sebut sebagai orang ketiga alias pelakor. Pemicu retaknya rumah tangga ex-menpora Dito Aryo Tejo dan sang istri Nina Kirana. Spekulasi berkembang ketika Nina sempat mengunggah foto Davina nge-gym di kawasan kantor Menpora. Seolah kode jika suaminya menjalin hubungan terlarang dengan Davina. Terlebih kini unggahan itu telah dihapus. Apakah itu olahraga tersebut menjadi modus atau tidak, itu juga nggak tahu. Tapi kan namanya menteri. Kalau dia menteri terus dia olahraga di situ, ya sepanjang pihak kementerian tidak melarang, siapa saja boleh berolahraga karena itu kantor negara dan milik rakyat. Tidak bisa kita katakan foto itu sebagai bukti perselingkuhan. Warganet yang kesal pun merujak Davina dengan sebutan terlalu mendalami peran sebagai pelakor hingga ke dunia nyata. Mengingat selama ini Davina sukses memerankan peran pelakor. Kaget sih ternyata sampai masih kebawa ke dunia nyata gitu. Ya sudah, resiko pekerjaan juga dan seperti tidak perlu dipikirkan aja sih. Sadar namanya terseret dalam biduk rumah tangga Dito dan Nina, Davina pun mencoba beri klarifikasinya. Jujur udah di tahap membebaskan dan mencoba ikhlas saja. Mereka mau ngomong apa atau fitnah apapun. Dan Davina juga menegaskan jika isu ini masih berkembang liar, maka ia akan segera menempuh jalur hukum. Dito juga membantah keras jika isu ini tidak benar. Dito mengaku sudah berpisah dengan Nina sejak 31 Mei dan mengajukan gugatan di bulan Juni, sementara mengenal Davina di akhir bulan Juli. Dulu pernah mengajukan bulan Juni, hanya putusannya dulu tidak dapat diterima gugatannya. Jadi sekarang mengajukan lagi gugatan baru, daftarnya tanggal 11 Desember. Padahal dalam beberapa sesi wawancara atau podcast, Davina justru mengaku pernah menjadi korban perselingkuhan. Lantas, seperti apakah kriteria pria yang Davina suka? Dan benarkah pula Davina ingin segera menikah agar cap pelakor dirinya menghilang? Seiman, sayang sama aku dan juga keluarga aku.
mau kerja keras. Aku juga suka cowok-cowok sporty yang bisa olahraga bareng. Nikita Mirzani pasti lagi mumet bin pusing nih. Gimana enggak? Setelah divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita memang sempat banding, tapi alih-alih dapat keringanan, malah seperti pisau bermata dua. Pasalnya Pengadilan Tinggi justru memperberat hukumannya menjadi 6 tahun penjara. Maka itu Nikita kini tengah gencar-gencarnya mengupayakan kasasi, dengan harapan bisa meringankan apalagi bisa sampai bebas. Kak Niki gugatan wan prestasi gimana Kak Niki? Kalau wan prestasi tanya ke lawyerku ya. Soalnya mereka yang ngurus bukan aku. Memang bersalah, yang aku salah gitu. Jangan petang-tang peteng-teng, jangan sok jago, jangan merasa dirinya hebat. Namun berbanding terbalik dengan pihak Reza Gladys atas kasasi yang diajukan Niki. Merasa kesal dengan langkah Niki yang ngotot bakal dikabulkan kasasinya, pihak Reza justru beri sindiran pedas. Jadi kalau saran saya ini Mahkamah Agung ya udahlah, tinggal ketok aja 10 tahun. Sama itu bas-basnya pengacara yang mulutnya ngomong menjatuhkan kredibilitas hakim ini, cabut aja berita acara sumpahnya. Di lain sisi, sidang gugatan perdata atas gugatan melawan hukum yang diajukan Nikita terhadap Reza Gladys makin gak jelas. Niki yang ogah rugi ingin Reza mengganti rugi total 240 miliar atas tuduhan wan prestasi. Gak hanya itu, Niki juga tuntut ganti rugi imaterial sebesar 200 miliar. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Ya, kalau rugi pasti rugi, kan udah 7 bulan. Ini rugi berapa miliar sih, Mi? Wah, kalau miliar nggak tahu deh. Memang kalau bicara soal adu-aduan mental, Nikita Mirzani ini juaranya pemirsa. Karena ibu Nikita Mirzani ini pantang menyerah dan anti kalah. Walaupun hukuman diperberat jadi 6 tahun gara-gara banding ditolak, Niki masih merasa punya peluang kasasi. Biarpun kata pihak Reza Gladys, bisa-bisa hukumannya malah nambah jadi 10 tahun penjara. Tapi Niki gak peduli, dia terus maju melawan, bahkan ngontot minta ganti rugi 240 miliar. Tapi ini pertanyaannya simpel, emangnya yakin bisa dapat uangnya itu? Oke pemirsa, terus saksikan The Live Audio Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di MSTV Rumahnya Seleb. Saya James Purba pamit, stay happy and have a nice day pemirsa. Bye-bye. Huh?